Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemilihan media pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Sahrul Higuna dengan NIM 20505241024, kemudian Abdul Latif Al-Ansori dengan NIM 20505241030. Yang ketiga, Aneksa Mangli Mestika Datu dengan NIM 20505241036. Yang keempat, Nina Maharani dengan NIM 20505241040. Sebelum memasuki materi tentang pemilihan media pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi media pembelajaran. Yang pertama, menurut Umar tahun 1989, halaman 12, media pembelajaran adalah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan mendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pelajaran. Kemudian menurut Gerlach yang dikutip dalam jajak tahun 2000, Saya lanjutkan karena mungkin Mbak Nina terkendala sinyal. Menurut Gerlach yang dikutip dalam Jajak tahun 2016 halaman 7, media pembelajaran itu bukan hanya benda dan alat saja, akan tetapi bisa berupa manusia atau suatu pengalaman pribadi. Pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Yaniati tahun 2013 halaman 16. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar. Lalu pendapat terakhir menurut Sadiman yang dikutip dalam Badru, media pembelajaran merupakan sebuah alat yang memiliki manfaat untuk memberikan stimulus respon pada peserta didik. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat peraga yang meliputi audio dan visual atau gabungan antara keduanya untuk mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran yang di dalamnya ada kegiatan stimulus respon antara pendidik. Nah, selanjutnya dalam media itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam penggunaan media pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, agar lebih terarah dan tercapai tujuan media pembelajaran itu. Berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih media pembelajaran. Nah, yang pertama adalah efektivitas. Prinsip utama pemilihan media pembelajaran adalah efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan dan efektivitas untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan dengan taraf berpikir siswa. Media pembelajaran peserta didik tingkat SD tidak boleh serumit media pembelajaran peserta didik tingkat SMP dan SMA. Media pembelajaran lebih baik menggunakan benda-benda yang bersifat konkret daripada menggunakan media yang bersifat abstrak. Selanjutnya adalah interaktivitas.
Semakin interaktif media, maka akan semakin bagus media pembelajaran tersebut, karena bias lebih mendorong siswa agar aktif dalam pelajaran. Selanjutnya, minat siswa terhadap media. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat mempengaruhi minat siswa lebih baik daripada media pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, ability holding, yaitu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun medianya tidak akan efektif bila guru tidak menguasai media tersebut. Misalnya, media pembelajaran berbasis komputer, jika gurunya tidak menguasai pembelajaran yang berbasis komputer, maka akan sia-sia saja. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Media yang dipilih guru harus memiliki fleksibilitas yang baik. Fleksibilitas media pembelajaran adalah sejauh mana media pembelajaran dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan. Memilih media harus disesuaikan dengan materinya agar sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Ini bisa diperlihatkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Maksud dari kriteria ini adalah media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal, bisa menggunakan sesuatu yang sederhana, namun tepat guna. Artinya media dapat digunakan oleh siapapun dan dimengerti oleh siapa saja. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan media pembelajaran. Apapun media yang dipilih, pengajar harus mampu menggunakan media tersebut, karena manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan pengajar atau pendidik menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, interactivity. Artinya media pembelajaran yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Selanjutnya, mudah diakses. Akses media yang diperlukan tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan. Misalnya, saat ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah saluran internetnya sudah tersedia. Kemudian ada novelty atau kebaruan media. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Media yang relatif baru adalah media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penggunaan internet. Lalu ada teknologi. Ketersediaan dan kemudahan dalam penggunaan teknologi. Misalnya kita ingin menggunakan media audiovisual di kelas, maka perlu listrik, voltase listrik yang cukup dan sesuai. Yang terakhir yaitu cost atau biaya. Banyak jenis media yang bisa menjadi pilihan, tapi terkadang media itu harganya mahal. Jadi, perlu dipertimbangkan berdasarkan aspek manfaatnya. Next. Teknik pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson, pada tahun 1976, mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, pemilihan tertutup, atau sudah ditentukan oleh dari atas, misalnya Dinas Pendidikan. Pemilihan tertutup terjadi apabila media pembelajaran sudah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan, sehingga media itulah yang harus digunakan. Maka dari itu, pemilihan topik atau bahasan apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media tertentu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, pemilihan terbuka. Ialah model pemilihan media terbuka kebalikan dari pemilihan tertutup. Kita masih bebas dalam memilih media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan ini bersifat fleksibel, karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Namun, proses ini menuntut kemampuan dan keterampilan untuk melakukan proses pemilihan. Cara pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media terdapat ragam dan cara sesuai dengan banyaknya model pengembangan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Yang pertama, model flowchart yang menggunakan sistem pengguguran pada setiap langkah atau pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, model matriks yang menggunakan cara penangguhan sebelum seluruh proses pemilihannya selesai. Yang terakhir, model checklist
yang menggunakan cara penangguhan sebelum proses pemilihannya selesai. Media yang dipilih, ada media yang tergolong jenis media by design atau dirancang, dan media by utilization atau dimanfaatkan. Penjelasan mengenai cara pemilihan media by utilization atau dimanfaatkan. Dalam menentukan pilihan media jenis by utilization atau dimanfaatkan, karena sudah tersedia di pasaran bebas, ada beberapa kriteria yang dipakai untuk memilihnya dalam bentuk model checklist yang dikembangkan oleh Erickson dan Carr tahun 1972. Poin pertama adalah materi. Apakah materinya penting dan berguna bagi siswa? Apakah dapat menarik minat siswa untuk belajar? Apakah struktur materinya direncanakan dengan baik? Apakah materi yang disajikan mutakhir atau otentik? Yang terakhir, apakah konsep dan faktanya terjamin kecermatannya? Poin kedua, tujuan khusus. Apakah ada kafan yang mengena dan langsung dengan tujuan khusus yang hendak dicapai? Poin selanjutnya, presentasi. Apakah ide dan presentasinya memenuhi standar? Yang keempat, standar kualitas. Apakah memenuhi standar kualitas teknik seperti gambar, narasi, efek, warna, DB? Yang kedua, apakah format sajiannya yang dapat diatur dan memenuhi urutan belajar? Bila tidak, apakah ada keseimbangan kontroversial? Yang keempat, apakah pandangannya objektif, tidak mengandung unsur propaganda dan sebagainya? Yang terakhir, apakah sudah dimantapkan melalui proses uji coba atau validasi? Poin terakhir, sasaran. Oleh siapa, bagaimana kondisinya, karakteristik sasarannya, dan sejauh mana hal tersebut berhasil. Cara pemilihan media by design. Sebelum ditetapkan kriteria dan cara pemilihan media pada jenis media by design, perlu dikelompokkan terlebih dahulu jenis media pembelajaran ini. Menurut Anderson, tahun 1987, dalam hal ini mengelompokkan menjadi yang pertama, media informasi, atau media alat bantu yang hanya menunjang kegiatan dalam mengajar. Yang kedua, media pembelajaran yang fungsinya menunjang kegiatan belajar tanpa adanya kehadiran guru, atau media pembelajaran individual. Dalam menentukan kriteria dan cara pemilihan media pembelajaran dalam pola jenis media by design ini, menekankan pada yang pertama, pada pencapaian tujuan. Yang kedua, tingkat kesulitan. Yang ketiga, pengandalian oleh pemakai. Yang terakhir, rangsangan belajar yang diberikan. Dan masih banyak pilihan lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi PPT ini. Sekian materi pemilihan media pembelajaran yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Dan jika ada kritik maupun pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.